Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati Imamul Muslimin Al-Mukarram Syekh Yasyallah Mansur, yang saya hormati Al-Mukarram Waliul Imam Dr. Rais Abdullah, yang saya hormati Ustaz Azra dan Naibu Imam dan para barisan ulama dan asatiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya akan bentangkan pada pagi ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi, yaitu peran Jamaatul Muslimin dalam menyatukan ummah di tengah maraknya harakah-harakah Islamiyah. Sebagaimana kita semua tahu bahwa memang dalam masyarakat Islam terdapat berbagai gerakan Islam, organisasi Islam, institusi Islam, jamaah Islam. Biasanya orang awam menganggap semua ini sebagai sama, tak ada perbedaannya. Ya betul, apabila dilihat dari segi tujuannya mirip sama, tapi karena sebutannya sudah lain, namanya lain, ada kemungkinan besar caranya beda, sistemnya beda, kadang-kadang juga tujuan agak beda sedikit. So, itu yang saya akan jelaskan sekarang. Betul, tujuan jamaah dan gerakan Islam yaitu menegakkan agama Islam di muka bumi agar ada kedamaian, kesejahteraan bagi umat manusia. Betul, secara umum. Tapi perlu saya jelaskan definisi atau penjelasan apa itu Jamaatul Muslimin. So, kita tahu di dunia akademik definisi itu sangat penting sekali, karena dengan definisi yang jelas kita boleh mengetahui apa yang dimaksudkan dengan term itu. Jamaatul Muslimin boleh didefinisikan sebagaimana berikut. Khilafatun Islamiyatun ruhiyatun alamiyah qaimatun ala asasil kitab wa sunnah wa tahdifu ila tauhidil ummah al-islamiyah an tariqi tarbiyah wa da'wah wa bathi taw'iyah biqiyadati imamin yusma' minhu wa yuta. Ini adalah definisi untuk Jamaatul Muslimin. Definisi ini penting sekali karena kita akan membandingkan antara definisi ini dengan definisi kumpulan-kumpulan dan gerakan-gerakan Islam yang lain. Apakah ada yang sama atau beda? So, kalau Jamaatul Muslimin beda dengan definisi ini, jadi apa peranannya? Apa tanggung jawabnya? So, itu yang saya akan jelaskan sekarang. So, artinya definisi tadi yaitu Jamaatul Muslimin adalah
kehilafahan Islam, spiritual, global, berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya, jelas bahwa Jamaatul Muslimin bukan lokal, internasional, dan bersifat spiritual. Artinya spiritual adalah masalah materi atau tanah atau kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz tadi, bukan itu tujuannya Jamaatul Muslimin sama sekali. Kan kadang-kadang orang yang berdebat sama kita bilang bahwa kok khilafah di mana negaranya, di mana kekuasaannya, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Bukan itu yang dimaksudkan dengan Jamaatul Muslimin bahwa harus ada kekuasaan, harus ada wilayah yang betul-betul dikuasai. Tak, bukan itu tujuan Jamaatul Muslimin. Spiritual, ruhiyah. Makanya Jamaatul Muslimin ada di mana-mana. Ada di, alhamdulillah, ada di Nigeria, Afrika, ada di Filipina, ada di Sudan, ada di Palestina. Tapi memang kekuasaan, tak ada kekuasaan. Dan memang bukan itu tujuannya Jamaatul Muslimin. Ini ruhiyah, spiritual. Islamiyatun ruhiyah. Alamiyah, bersifat internasional, global. So, berdiri atas dasar Al-Quran wa Sunnah. Mengamalkan Quran wa Sunnah dalam segala urusan kehidupan dunia dan akhirat. Urusan agama dan urusan dunia. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. So, tujuannya bertujuan untuk menyatukan umat Islam, tauhidul ummah, melalui tarbiyah, pendidikan, dakwah, dan basu tauhiyah, peningkatan kesadaran ummah. So, di bawah atau dipimpin seorang imam yang harus ditaati dan didengar perintahnya. So, definisi ini tak ada gerakan-gerakan Islam, jamaah Islam yang lain, atau institusi organisasi Islam yang tak ada yang punya definisi ini. Definisi ini hanya terdapat atau sesuai tepat dengan Jamaatul Muslimin Hizbullah. Ini. Ya, sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita tadi, Ustaz Azra dan Ustaz Mamun, bahwa Jamaatul Muslimin bukan kumpulan yang Mu'tazil, yang beda dengan orang lain atau beda. Tak. Jamaatul Muslimin mengajak umat Islam untuk bersatu. Kenapa? Karena memang kita punya satu akidah. Tak ada alasan untuk saling menyalahi atau bertengkar. Kita punya satu akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cukup. Sesiapa yang punya akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah ikhwan kita. We don't fight anybody. Jamaatul Muslimin tidak memusuhi siapapun, tidak bertengkar, tidak menyalahi. So, menyuruh seluruh umat Islam untuk bersatu. Kenapa? Karena satu akidah yang kita punya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kita sudah dengar berkali-kali dari ulama kita, yaitu wa'tasimu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu agama Islam, akidah Islam yang satu. Janganlah engkau bercerai-berai. Ini adalah ajaran Jamaatul Muslimin. Satu. Di antara dakwah Jamaatul Muslimin, yaitu menerima semua gerakan Islam yang moderat. Dengan semua sifat-sifat yang saya sebutkan ini, kita akan tahu bahwa Jamaatul Muslimin tidak punya isu
dan tidak punya masalah sama siapapun dan sama gerakan manapun di Indonesia dan di luar. Kita sangat terbuka karena tujuan kita yaitu wahdatul ummah al-islamiyah, persatuan umat Islam. So di antara dakwah Jamaatul Muslimin yaitu menerima semua gerakan Islam yang moderat. Karena memang Islam menyuruh umat Islam untuk bersikap wasatiyah, moderat. Jangan ada gulu dan jangan ada tadahur, ta'akur, al-basato, harus wasat, harus moderat. Semua gerakan Islam, organisasi Islam yang wasat, yang wasati, yang moderat, Jamaatul Muslimin insya Allah menerimanya dan siap untuk bekerja sama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." So, demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang wasat, yang moderat. So, ya bagaimana gerakan atau jamaah atau organisasi atau institusi yang Islam, betul Islam tapi tak moderat. Tak moderat artinya ada unsur keganasan. Something yang negatif, sesuatu yang negatif. Atau terlalu lambat, mungkin terlalu moderat. Iya, secara langsung macam liberal yang kadang-kadang semua yang Islam yang datang Quran dan Sunnah susah bagi golongan ini untuk menerimanya. Padahal Muslim, iya, Jamaatul Muslimin punya caranya untuk bergaul sama golongan-golongan seperti itu. Tapi secara umumnya Jamaatul Muslimin menerima semua gerakan, institusi, organisasi Islam yang moderat. Insya Allah. Di antara dakwah Jamaatul Muslimin menjauhi perselisihan mengenai isu fikih. Isu ini sudah terbiasa dalam Islam bahwa al-masail al-islamiyah atau al-masail asy-syar'iyyah, isu-isu fatwa atau syariat Islam, ada yang bersifat usuliyah yang harus diterima oleh semua orang Islam dan semua golongan Islam, dan ada yang bersifat far'iyah, sifat far'i, furu'i, cabang yang tidak terlalu asli sangat. So dibenarkan, dibolehkan ada perbedaan pendapat. Isu-isu macam itu Jamaatul Muslimin selalu menjauhi perselisihan. So macam ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada Hambali, ada Syafi'i, biasa di dalam isu syariat Islam. Di Indonesia sendiri ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, no problem. Biasa, kita sudah terbiasa dengan semua ini. Jamaatul Muslimin tidak pernah mempertikaikan atau menganggap isu ini masalah besar dalam Islam. Tidak. Jamaah menjauhi perselisihan masalah fikih. Ya, perlu saya jelaskan apa itu Harakah Islamiyah. Oke, ini definisinya. Harakah Islamiyah dipahami sebagai sebuah gerak kerja, yaitu kerja massa secara berkumpulan yang tersusun dengan matlamat kembali kepada Islam untuk memimpin masyarakat dan mengarah seluruh aspek kehidupan. So, ini adalah gerakan Islam. Tujuannya yaitu bagaimana Islam boleh diamalkan. Bagaimana Islam menjadi pemimpin masyarakat. Tujuannya jelas. So, Harakah Islamiyah mestilah sebuah gerak kerja yang berterusan, bukan hanya sekedar ceramah atau menulis buku atau ya, tapi harus ada
action. So, harus ada action, harus ada amalan. Sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahmud tadi bahwa Islam itu atau dakwah Islam itu harus betul-betul kafah. Kalau ada seseorang atau sebuah gerakan yang betul-betul pandai dan berjaya dari segi mungkin ceramah, atau satu dari segi pendidikan, atau dari segi mengurus sosial, belum cukup bagus, luar biasa, alhamdulillah, tapi belum cukup. Yang diperlukan adalah kafatan. Dan itu adalah usaha jamaat muslimin. Bukan masalah pendidikan saja, atau dakwah saja, atau urusan sosial saja. Tak, semuanya diperlukan. So, kebanyakan gerakan atau jamaah ya punya matlamat atau tujuan seperti ini. So, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah, beramallah kamu semua, pasti Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amalan. Qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Oke, Harakah Islamiyah juga meyakini bahwa Islam adalah kekuatan asasi. Percaya bahwa kekuatan umat Islam ya ada di dalam Islam. So, tidak menerima ajaran-ajaran atau filsafat yang dibuat oleh manusia. Harakah Islam berpendapat bahwa menerima dan mengamalkan sistem kapitalis dan sosialisme, komunisme, dan lain-lain. Semua filsafat dan semua ajaran-ajaran itu yang diamalkan oleh umat manusia sekarang ini, ya biasanya gerakan Islam menolaknya dengan berbagai cara seperti yang saya bilang tadi, bahwa cara beda. So, semua ini juga jamaah muslim tidak menerimanya, tapi cara untuk menolak semua ini yang lain. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini adalah dalil yang diamalkan oleh gerakan-gerakan Islam. Kenapa? Biasanya gerakan Islam menolak semua filsafat dan ajaran-ajaran itu. Oke, nih saya nak jelaskan di sini jenis-jenis gerakan yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Nigeria, di mana-mana di seluruh dunia pasti ada ini. Ada gerakan Islam yang bersifat politik. Partai Islam boleh saja. Ada gerakan Islam yang bukan pemerintah, berbentuk badan bukan pemerintah. Ada yang kita namakan sebagai organisasi Islam. Ada badan gerakan Islam yang punya pemerintah sendiri. Seperti Departemen Agama, itu kan Islam juga, tapi punya pemerintah. Ada di Indonesia, ada di Malaysia. Kalau di Malaysia namanya JAKIM, Jabatan Agama Islam, punya pemerintah. Ada di Nigeria, ada di mana-mana. Itu juga dianggap sebagai gerakan Islam, tapi punya pemerintah. So, ada gerakan Islam atau badan berbentuk bebas, yaitu kelompok. Bukan punya pemerintah, sendiri, individu. Ada yang kelompok, ada yang individu. So, begini jenis-jenis. So, mari kita lihat tujuan jamaah dan harakah. Jelas seperti yang saya bilang adalah mengabdikan diri kepada Allah. Tujuannya sama dan jelas. Oke, bagus. Tapi kita harus mengetahui bahwa semua kumpulan-kumpulan gerakan-gerakan Islam itu, walaupun tujuannya jelas bagus, tapi apabila dilihat dari segi caranya, manhajnya, sistemnya, terus terang ada gerakan yang boleh dianggap sahih. Sahih artinya betul, benar, boleh diterima. Dan ada juga yang tidak sahih.
gerakan-gerakan Islam, jamaah-jamaah Islam, organisasi-organisasi, semuanya boleh dibagikan kedua ini. Ada yang benar, ada yang tidak benar. So, penjelasannya secara singkat adalah jamaah atau organisasi atau gerakan mana yang caranya, sistemnya, yaitu kekerasan. Jelas, tidak sahih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tak pernah menggunakan cara itu dalam mendakwah. Tidak, itu bukan cara kenabian. Nabi Muhammad SAW di Makkah, kita kan tahu sejarahnya. Oke, umat Islam belum berkuasa. Sudah berkuasa di Medina, kan kita tahu caranya. Sudah dijelaskan tadi. Kita tahu cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Medina. Kan Nabi Muhammad SAW tidak memusnahkan semua orang lain yang bukan Islam di Medina. Tak, sama sekali tidak. Hidup damai bersama Yahudi, hidup damai bersama orang Kristen, orang Jews, Kristen, kalian kafir, yang munafik pun mereka hidup sama, damai di Medina. Tapi dakwah Islam tetap berjalan dengan baik. Oh, cara apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW? Jamaah, gerakan, harakah Islam harus menggunakan sistem itu. Apabila gerakan Islam, harakah Islam, jamaah Islam menggunakan cara itu, itu adalah gerakan yang sahih, jamaah yang sahih. Gerakan mana pun atau jamaah manapun yang tidak menggunakan cara itu, karena dia menganggap bahwa cara itu terlalu fleksibel, kurang berkesan, dan dia menggunakan cara kekerasan, itu adalah harakah yang tidak sahih. Biar jamaah pun itu jamaah yang tidak sahih. Perlu diwaspadai. Oke. Ya. Jadi gerakan yang sahih, harakah yang sahih, ya itu adalah harakah yang baik, yang boleh diterima. Dan harakah macam itu boleh bekerja sama jamaah muslimin. Jamaah muslimin juga siap untuk bekerja sama harakah yang sahih dan baik. Jadi harakah yang tidak sahih tadi jelas buruk, karena merugikan Islam, merugikan umat Islam, merugikan dakwah Islam, buruk. So, ya, peranan Jamaatul Muslimin terhadap harakah-harakah yang ada ini. Jamaatul Muslimin dari segi hubungan sama gerakan Islam harus menjalin hubungan baik sama semua gerakan-gerakan Islam yang ada. Dengan berbagai cara, itu sudah ada, harus ditingkatkan. Alhamdulillah. So, Jamaatul Muslimin memperkenalkan diri kepada semua gerakan-gerakan Islam yang ada. Kita harus melakukan itu, supaya mereka mengenali Jamaatul Muslimin ini. Ya, ini adalah peranan Jamaatul Muslimin, harus. Karena kalau tidak, ya kita akan tetap pegang kebenaran. Benar, ya betul, benar. Tapi tidak dikenali oleh gerakan-gerakan atau harakah-harakah Islam yang ada di Indonesia, di luar Indonesia. Iya. Jadi kita punya kewajiban untuk memperkenalkan diri kepada semua harakah-harakah Islam yang ada di dalam dan di luar. Alhamdulillah ada gerakan, ada usaha yang sudah dilakukan oleh Imam Muslimin. Makanya sebelum COVID ini kita selalu lihat Imam Muslimin pergi kemana-mana, ke luar negeri, ke Filipina, ke Palestina, ke Sudan, ke Nigeria. Dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Alhamdulillah. Dengan usaha itu, alhamdulillah Jamaatul Muslimin sudah dikenal sekarang di Afrika, di Nigeria, di Sudan, alhamdulillah. Dan karena sistem Jamaatul Muslimin yang cukup bagus dan diterima, apabila imam memperkenalkan Jamaatul Muslimin kepada masyarakat Islam di Nigeria, karena alhamdulillah tak ada masalah. Ya, tak ada masalah, alhamdulillah. Pada tahun
2 tahun lalu. So, apabila imam memperkenalkan jamaah muslim kepada masyarakat Islam di Nigeria, alhamdulillah diterima. Bahkan ketua atau pemimpin masyarakat di Lagos dan imam besar di Lagos, dia bilang bahwa wahai imam, percayalah, diterima. Masyarakat ini umat Islam di sini sudah terima, sudah berbaiat. Imam yang bilang bahwa alhamdulillah, tapi kita harus tetap melakukan caranya atau sunatnya, yaitu harus berbaiat dengan cara yang ditetapkan oleh sunat Rasulullah SAW. Kalau tidak semua masyarakat Nigeria, masyarakat Islam di wilayah itu, mereka sudah terima Jamaatul Muslimin. Bagaimana mereka boleh menerima Jamaatul Muslimin? Karena mereka lihat bahwa Jamaatul Muslimin bukan gerakan yang menggunakan cara kekerasan atau cara yang tidak diterima oleh kerajaan atau pemerintah. Alhamdulillah. Oke, ya. Harus memperkenalkan diri kepada semua gerakan-gerakan Islam yang ada. Harus ada kerjasama yang namanya ta'awun antara Jamaatul Muslimin dan semua harakah-harakah Islam yang ada. Di Indonesia dan di luar Indonesia harus selalu ada kerjasama. Oke. Ya. So, dari segi pemahaman agama dan fatwa, so Jamaatul Muslimin, so harus selalu ada usaha untuk ya pendekatan dan kesepahaman antara masyarakat dalam masalah furu'iyah. So, harus selalu ada toleransi, insyaAllah, antara Jamaatul Muslimin dan semua harakah-harakah Islam yang ada di dalam dan di luar. Alhamdulillah, kita tak pernah punya masalah sama semua harakah dan jamaah atau organisasi-organisasi Islam yang ada. So, alhamdulillah, ini adalah kelebihan Jamaatul Muslimin. So, ya, apabila terjadi atau ada kesalahpahaman, iya, kita harus selalu sabar dan menahan diri. Itu biasa. Boleh saja ada mungkin gerakan atau ada harakah yang tidak senang sama kita. Kita harus sabar, kita harus menahan diri. InsyaAllah. So, ya, oke. Selesai sekarang, insyaAllah. Sorry. 5 menit, insyaAllah. 5 menit, oke. Alhamdulillah, syukran. Ya. So, jalan menuju persatuan umat Islam. Hendaklah Jamaatul Muslimin menumbuhkan badan atau jaringan antara gerakan-gerakan Islam sedunia. Harus ada itu, insyaAllah. We must have contact with other Islamic organizations and movements di seluruh dunia, di Afrika, Eropa, dan seterusnya. Oke, hendaklah Jamaatul Muslimin menumbuhkan badan hiwarul jamaat wal harakat, yaitu dialog antara gerakan-gerakan Islam, harakah-harakah Islam, dan jamaah-jamaah Islam. Mudah-mudahan boleh atau bisa dibuat atau ditumbuhkan hiwar badan itu, yaitu hiwar al-jamaat wal harakat al-islamiyah. So, secara umumnya Jamaatul Muslimin dan harakah-harakah Islam, tujuan kita yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mendakwat dengan cara sistem kenebian. Jamaatul Muslimin siap bekerja sama organisasi atau gerakan-gerakan seperti itu. Dan tujuan Jamaatul Muslimin adalah kesatuan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Jamaatul Muslimin jamaah yang terus berjaya dan boleh diterima insya Allah di dalam dan di luar, insya Allah di mana-mana saja. Alhamdulillah. Wa syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya. Nah.